cuma mengganti Kapolri tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan program-program reformis lainnya, nggak ada gunanya. Makanya saya bilang ganti presiden dari Jokowi ke Prabowo, tapi kemudian kultur dan struktur kekuasaannya sama saja, nggak ada gunanya. Kerusakan sistemik itu akan senantiasa terjadi. Jadi pertama kita berharap bahwa Prabowo menjadi problem solver, lama-lama dia bagian dari masalah itu sendiri. Ada beberapa menteri yang sebenarnya tidak layak karena sangat kait dengan kasus-kasus korupsi tapi masih diangkat, maka kan disitulah permasalahannya. Kalau yang ditunjuk orang baik semua saja, orang hebat semua, dan kemudian diserahkan rekomendasinya ke presiden dan kemudian presiden tidak melaksanakannya misalnya, atau cuma melaksanakan separuhnya saja, itu saja masih masalah kan? Ya, gimana? Ya, Bang Refli, kalau tadi kita sudah berbicara dengan dua orang narasumber kami di sini, dikatakan bahwa perlu reformasi secara kultural dan juga secara struktural. Struktural tadi sudah disebut beberapa hal yang dinyatakan perlu, termasuk bagaimana porsi dan peran Kompolnas, perlu ada undang-undang ataupun juga peraturan yang lebih menguatkan lagi fungsi Kompolnas. Tapi di sisi lain, Bang Refli juga pernah menyampaikan pandangannya mengenai reformasi Polri, bahwa tugas-tugasnya ini sebaiknya jangan terlalu banyak ditangani oleh Polri, tapi harus ada dipisah-pisah. Bagaimana Bang untuk menjelaskan ini semuanya kepada publik, dan juga tentunya pandangan Abang mengenai statement yang disampaikan oleh narasumber kami tadi? Ya, kalau kita bicara mengenai reformasi Polri gitu ya, saya harus garis bawahi dulu apakah memang Presiden Prabowo itu punya keinginan untuk melakukan reformasi Polri. Karena ini kan cuma penyampaian dari GNB, Gerakan Nurani Bangsa. Itu pertama. Yang kedua adalah sejauh mana kita bisa bicara mengenai reformasi Polri ini. Karena kita harus lihat kultural dan struktural tadi. Secara struktur, jangan lupa bahwa yang namanya Polri ini hanyalah subsistem dari sistem bernegara. Kalau sistem negara kita rusak hari ini misalnya, maka kerusakan yang terjadi pada Polri itu adalah imbas dari kerusakan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Jadi harus bersama-sama. Jadi Presiden Prabowo harus memperbaiki sistem secara umum, misalnya bagaimana rekrutmen politik yang tidak ada money politik dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Maka kemudian polisi menjadi bagian dari perubahan atau improvement atau reformasi tersebut. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita mau melakukan reformasi? Fungsi polisi kan paling tidak 3. Pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, satu klaster. Kemudian Kamtibmas, klaster yang lain. Law enforcement, penegakan hukum, klaster yang lain. Apakah ini perlu diwadahi dengan satu wadah kepolisian Republik Indonesia yang sentralistik dari Sabang sampai Merauke? Di mana kemudian struktur kepemimpinannya ya sangat terpusat di bawah satu Kapolri. Nah, ini kan harus menjadi sebuah diskusi kita. Apakah memang kita punya dua struktur komando yang sama-sama besar, di satu sisi TNI dan di sisi lain Kapolri yang kemudian rentan untuk adanya rivalitas hari ini, ya, apa yang dikatakan Sugeng tadi kan, dia ingin mengatakan bahwa sana yang membuat ulah, ya, kok polisinya yang harus kena reform gitu. Tetapi terlepas dari soal-soal kerusuhan kemarin, saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Arianto tadi, ya, yang mengatakan 3 hal ini, soal arogansi, kemudian hidup yang hedonistik dan yang koruptif. Kan permasalahan polisi yang paling berat itu adalah koruptif. Jadi kalau misalnya, dan itu bukan masalah polisi saja, tapi masalah berbangsa dan bernegara kita di setiap sektor. Karena itu pertanyaan yang paling besarnya adalah pemerintahan Prabowo serius tidak memberantas korupsi
sampai ke akar-akarnya, termasuk korupsi yang sudah menjadi bahaya laten di Mabes Polri, ya kan? Ingat tuh dalam kasus Sambo misalnya, tiba-tiba ada uang yang begitu besar yang kemudian dibekukan, ya kita tidak tahu karena kita tidak mendapatkan konfirmasi soal itu betul atau tidak, tetapi suratnya beredar di mana-mana misalnya. Oke. Sehingga menurut saya Prabowo harus serius dulu dah, ya kan? Bang, tapi kalau bertanya soal serius atau Sebagai tidak, entry pointnya, ya ganti dulu Kapolrinya menurut saya. Itu entry point. Kalau kita tidak ganti Kapolri, maka menurut saya reformasi yang diharap dari dalam tadi menurut saya akan susah dilakukan. Bang, kalau misalkan memang reformasi Polri adalah ganti dulu Kapolrinya, jadi sebetulnya kalau kita menggaungkan soal reformasi Polri yang diinginkan, memang sebetulnya reformasi yang kita gaungkan di sini adalah secara struktural dan juga kultural yang dianggap sangat berdesakan tadi, atau sebetulnya reformasi yang diinginkan itu adalah mengganti Kapolrinya. Jadi sebetulnya mana yang diinginkan? Bukan dong, it is as an entry point. Point. Kalau cuma mengganti Kapolri tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan program-program reformis lainnya, nggak ada gunanya. Makanya saya bilang ganti presiden dari Jokowi ke Prabowo, tetapi kemudian kultur dan struktur kekuasaannya sama saja, nggak ada gunanya. Karena kerusakan sistemik itu akan senantiasa terjadi. Jadi pertama kita berharap bahwa Prabowo menjadi problem solver, lama-lama dia bagian dari masalah itu sendiri, ya kan? Karena belitan yang sistemik tadi. Karena itu menurut saya harus jelaskan dulu bahwa Prabowo bukan bagian dari masalah, sehingga dia bisa melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan reformasi termasuk di tubuh kepolisian. Karena sekali lagi polisi hanyalah sistem dari sistem nasional, dan pergantian Kapolri itu sangat bergantung pada politikal seorang presiden. Bang, kalau bicara soal bagian dari masalah tadi, apa kemudian yang Abang juga tadi mengatakan bahwa harus ada willingness, keinginan dari presiden begitu ya untuk melakukan reformasi. Tapi sekitar beberapa jam yang lalu saya membaca sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Antara, mungkin teman-teman kameramen bisa di zoom begini. Menko Yusril menyebutkan presiden tengah siapkan Kepres bentuk Komisi Reformasi Polri. Tentunya ini adalah sebuah bentuk upaya keseriusan presiden untuk bagaimana mengakomodir ataupun mendengar aspirasi masyarakat berkaitan dengan reformasi Polri, Bang. Ya, harapannya begitu kan baru kan. Nanti kita akan lihat kalau Kepresnya sudah jadi, lalu anggota dari tim reformasi itu ditunjuk, baru kita lihat presiden serius atau dia masih menjadi belitan dari oligarki. Di situ kelihatan. Jadi tokoh-tokoh yang akan terlibat di dalam reformasi Polri itu akan menentukan apakah reformasi ini ada sinar terang atau tidak. Kalau misalnya tokoh-tokoh yang terlibat bukan orang yang reformis, bagian dari masalah selama ini, yang bahkan terindikasi korupsi, sebagaimana saya katakan ada beberapa menteri yang sebenarnya tidak layak karena sangat terkait dengan kasus-kasus korupsi tapi masih diangkat, maka kan disitulah permasalahannya. Kalau yang ditunjuk orang baik semua saja, orang hebat semua, dan kemudian diserahkan rekomendasinya ke presiden dan kemudian presiden tidak melaksanakannya misalnya, atau cuma melaksanakan separuhnya saja, itu saja masih masalah kan. Karena itu kita harus lihat dulu Kepresnya sudah ditandatangani dan siapa orang-orang yang akan ditunjuk, dan kemudian terakhir akan terlihat apakah Prabowo serius atau tidak untuk mereformasi ini mulai dari hulu dan hilir. Hilirnya kita tahu bahwa rekomendasi itu dijalankan. Begini, kalau kita mau bicara tentang reformasi polisi ya, kita jangan dimulai dari protolannya dulu, tapi harus dimulai dari paradigmanya. Nah, paradigmanya itu kemudian menyangkut dua hal tadi, struktural dan kultural. Kultural dan struktural itu semuanya, semua bisa dijawab di situ. Misalnya hedonisme atau hedonistik itu soal struktural atau soal kultural. Korupsi soal kultural atau soal struktural. Kemudian militerisme soal struktural atau soal kultural. Nah dari sana kemudian kita bisa menjawab, mengadres persoalannya. Tapi kalau mulai protolan, kita menganggap bahwa struktur sekarang udah baik, kan? Wah ini yang kurang kan cuma pelaksananya, belum tentu. Jangan-jangan strukturnya harus perlu diubah secara
radikal begitu. Misalnya kepolisian itu bisa saja kemudian bukan dipecah, tetapi fungsinya dimasukkan ke dalam pemerintahan daerah, kemudian ke dalam Kementerian Dalam Negeri, dalam Ministry of Justice misalnya, hingga kita tidak memiliki lagi polisi yang strukturnya seperti militer. Kita dapat poinnya. Jenderal-jenderal yang jumlahnya puluhan sampai ratusan itu, kan begitu. Nah, tetapi ini semua harus menjadi diskurs di masyarakat, tidak diputuskan oleh presiden sendiri, apalagi oleh polisi sendiri. Kita dapat poinnya, Bang Refli. Masyarakat. Itu salah satu pemantiknya ya. Tapi usulan gagasan untuk timbul reformasi ini pasti karena selama ini polisi dianggap belum memenuhi harapan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Polisi kan direformasi dulu tahun 98 ya, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu mereformasi polisi yang tadinya bagian daripada ABRI menjadi polisi sipil. Nah, disitulah polisi diharapkan menjadi polisi yang sipil. Reformasi berjalan, polisi sendiri mengadakan reformasi meliputi 3 bidang: instrumental, struktural, dan kultural. Instrumental dan kultural struktural itu berjalan dengan tidak ada hambatan. Karena polisi yang tadinya 180.000 orangnya sekarang jadi 460. Kemudian instrumennya juga udah perubahan aturan-aturan sebagainya, tidak ada masalah. Cuman di bidang kultural ini yang banyak dikatakan jalan di tempat. Karena apa? Karena perilaku daripada polisi itu di lapangan ya, meskipun kita ada 460.000 ya, meskipun banyak juga polisi yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik, tetapi banyak juga kejadian-kejadian yang menimbulkan kekecewaan masyarakat. Di antaranya adalah perilaku di lapangan yang masih kekerasan, padahal dulu yang diharapkan polisi begitu keluar dari ABRI itu tidak militeristik lagi, menghargai HAM dan sebagainya. Tetapi kenyataannya setelah 20 ini masih ada kejadian, termasuk ini penindakan unjuk rasa yang dikatakan sebagai tambah dengan kekerasan itu ya. Itu dimasukkan juga sebagai gagalnya polisi dianggap sebagai polisi yang sudah reformis gitu. Padahal yang kejadian kemarin itu bisa tidak seluruhnya kan kesalahan polisi ya. Korban itu kan ada yang karena anarkis, agak dari anarkis, tapi ada juga yang terlindas oleh Brimob itu ya. Dan intinya begitu ya. Jadi sampai sekarang polisi dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan. Nah, kalau mau perubahan menurut saya kan yang dirubah itu kan yang kurang itu tadi ya, yang kurang baik itu kan dirubah jadi yang baik gitu ya. Kultural tadi poinnya ya. Nah, kultural itu. Jadi sekarang karena dulu polisi sudah pernah reformasi, mungkin yang lebih tepat adalah transformasi. Yang kultural itu ya gitu. Nah, tapi adanya tuntutan reformasi ini ada dua cara. Bisa dibentuk komisi atau bisa dibentuk crash program yang dilakukan oleh polisi sendiri untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Makanya kemarin saya sarankan ya Pak, selama sambil menunggu kalau memang ada komisi independen yang untuk reformasi polisi yang nanti akan dibentuk oleh presiden atau siapa, sambil menunggu itu maka polisi seyogianya melakukan crash program. Crash program yang harus bisa kelihatan nyata perubahannya dalam 1 tahun ini selama pembentukan itu, sehingga kalau polisi bisa berubah maka saya yakin kemudian pekerjaan daripada reformasi itu tidak banyak karena sudah diperbaiki sendiri oleh polisi gitu. Nah, apa yang dirubah crash program oleh polisi itu ya menurut saya selama ini kan dinilai bahwa pengawasannya lemah. Kemudian banyak tindakan yang brutal di lapangan, penanganan unjuk rasa yang tidak memperhatikan HAM, kemudian lebih represif ketimbang preventif gitu ya. Nah itu dalam crash program ini justru apa-apa yang kelihatan itu langsung dirubah. Karena untuk crash program itu ya perubahan itu harus bukan hanya pimpinan doang, tapi harus orang yang di lapangan semua. 460.000 harus berubah semua total. Harus mempunyai komitmen untuk merubah. Yang nomor 1 menurut saya ya, sikap dan tindak laku di lapangan itu harus dirubah. Yang tadinya sombong, penguasa, dirubah menjadi sikap yang humanis, sopan dalam melayani. Contohnya itu satu untuk reformasi daripada sikap dan tindakan. Dan kemudian menghapus hedonistis yang paling utama.
dan menghapus sikap koruptif. Itu untuk sikap tindakan ya. Masih banyak lagi poin-poin nanti yang bisa saya sampaikan lebih jelas. Baik, dari sudut pandang Pak Arianto bahwa sebetulnya yang bermasalah di sini adalah soal kulturalnya yang perlu dilakukan transformasi ataupun mungkin juga bahasanya reformasi masyarakat menyebutnya. Ada dua cara, dengan membentuk komisi tadi atau dengan melakukan trace program. Nah, kalau menurut Pak Sugeng sendiri, yang mana yang paling tepat untuk kondisi ini? Apakah membuat sebuah komisi independen atau mungkin trace program dari internal Polri sendiri? Pak Arianto kan penasehat Kapolri ya, jadi ya saya nggak mengulang lagi nih ya. Tapi kan tadi ada pertanyaan urgensi pembentukan tim reformasi Polri ya, dikaitkan dengan kerusuhan. Ini kemarin saya mendengar penjelasan Pak Komarudin Hidayat yang adalah salah satu tokoh di GNB yang datang ya. Sebetulnya yang mereka datang itu kan bicara soal korupsi yang merajalela, tata kelola pemerintahan, ekonomi yang sulit, masyarakat yang sulit ya. Kemudian katanya Pak Komarudin soal reformasi polisi itu sebetulnya sesuatu yang sampingan saja ya. Nah, yang kedua, kalau dikaitkan dengan peristiwa kemarin itu rusuh Agustus ya. Ini saya mau melihatnya begini ya. Fenomena ya. Fenomenanya yang dibakar itu gedung DPRD. Yang mau dihancurkan DPR RI ya. Kemudian yang dibakar kantor polisi ya. Beberapa kantor polisi. Kemudian polisi yang menabrak Afan itu walaupun banyak penentangan dari ada petisi, tetap dipecat dan proses hukum. Di lapangan ditemukan ada oknum dari TNI atau anggota TNI berada di tengah kerusuhan tersebut, ya, ditangkap beberapa tempat. Kemudian ada dari hal tersebut seorang aktivis mau dilaporkan oleh TNI. TNI juga mengkritisi soal tempo yang begitu tajam ya, menguliti bahwa di sini nih ada diduga TNI di balik kerusuhan. Pertanyaannya, kok polisi yang harus direformasi kalau dalam urgensi kasus kerusuhan ini ya? Kalau orang Jakarta bilang itu Jakarta sembung naik ojek gitu. Jadi ya, nggak nyambung. Okay. Perlu ya, seperti tadi dikatakan Pak Arianto, perlu. Kami pun sebagai IPW sudah menyoroti lama ya. Satu, emang adalah reformasi kultural ya. Arogansi, penyalahgunaan kewenangan, kesewenang-wenangan yang kemudian menimbulkan sikap koruptif ya. Kemudian itu harus dibarengi dengan soal reformasi struktural ya. Struktural itu dalam bentuk pengawasannya. Kami sudah lama mengusulkan misalnya pengawasan internal ya. Pengawasan internal kan ada 3 itu, Irwasum, Propam, dan Wasidik ya. Propam ini kalau bisa ada ad hoc dari luar dalam Komisi Kode Etik Kepolisian maupun akreditor ya. Karena polisi kan layanannya adalah publik, jadi harus ada di sana. Yang kedua, Wasidik jangan di bawah Bareskrim, karena berdasarkan survei, berdasarkan data, kekecewaan masyarakat terkait dengan kinerja Polri itu pada penegakan hukum, perlindungan dan ketertiban itu bagus ya, pelayanan masyarakat juga direspon bagus. Nah, yang ini kan Wasidik di bawah Bareskrim nih. Ini harus dibawa sebagai unsur bantuan dari Kapolri. Kalau sekarang bintang 1, bintang 2 ya. Kemudian Kompolnas ya. Kompolnas diberi kewenangan lebih pengawasan eksternal, yaitu jangan dalam bentuk kepres. Dia harus dalam bentuk undang-undang ya. Undang-undang nih, supaya Kompolnas memiliki independensi ya. Itu yang kemudian sudah kita sering sampaikan ya. Tapi kalau dikaitkan kemarin, sesungguhnya saya melihat ini ada penumpangan isu ya, mengarah kepada upaya Polri ini mau didegradasi, saya lihat ya, mau didegradasi. Kalau soal isu perbaikan kita setuju semua ya, polisi mau didegradasi. Kemarin dalam peristiwa kemarin
kalau dikaitkan dengan peristiwa kemarin ya, ada 2 sekuen ya. Sekuen pertama 25 sampai 28 sebelum Afan terlindas rantis, itu demonya biasa saja. Bahkan pada 28 Agustus masa mahasiswa dan masa buruh ya, itu sore menarik diri karena didengar ada penyusupan. Ya. Afan kemudian tertabrak rantis malam hari. Antara 28 malam itu terjadi eskalasi yang tinggi sampai pembakaran ya, sampai tanggal 31 ya. Kemudian ketika Kapolri menyampaikan perintah tegas, lakukan penindakan tegas, langsung turun ya. Jadi saya lihat di sini ya, saya melihat nih ya, ada satu kondisi trap yang dipasang ya oleh pihak-pihak tertentu antara 28 sampai 30 supaya polisi salah melakukan tindakan menembak para pendemo atau para perusuh. Ya, pertama gini Mbak dan Bapak katakan semuanya ya. Selama ini kan selalu ada jargon dan rencana untuk reformasi atau perbaikan kepolisian. Zaman Pak Tito dulu ada kampanye namanya promoter. Terus zamannya Pak Listio Sigit ada presisi. Itu kan sebenarnya konsep-konsep perbaikan. Dan dibentuklah semacam posko-posko satuan-satuan untuk mengawasi perbaikan ini. Tapi perbaikan ini tidak menyentuh akar masalah yang fundamental sistemik yang disampaikan oleh masyarakat sipil. Riset-riset mengenai permasalahan di kepolisian ini sangat banyak, Mbak. Komnas HAM tiap tahun bikin kajian, bikin temuan, Ombudsman bikin, YLBHI, banyak juga akademisi membuat riset yang sangat dalam. Jadi penting sebenarnya negara ini, pemerintah Prabowo dan semua pihak-pihak membaca, mendalami data yang serius dan membaca secara dalam permasalahannya di mana gitu. Makanya tadi permasalahannya bagi kami bukan hanya di struktur dan di kultur, tapi ada di sistem juga kewenangan gitu. Ada bukan hanya korupsi tapi juga ada brutalitas, lain arogansi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem yang ada membuat penyalahgunaan wewenang menjadi leluasa. Misalnya apa? Misalnya yang salah satu yang paling menonjol di penegakan hukum, KUHAP. KUHAP yang selama ini ada itu kan warisan Orde Baru, warisan kekuasaan yang karakteristiknya militer. Dulu kan tentara masih terlibat banyak hal. Polisi masih menggunakan karakter atau paradigma KUHAP yang lama. Kalau mau contoh konkret, apakah Prabowo serius memperbaiki polisi? Harusnya di KUHAP itu perubahannya paradigmatik. Polisi ini kan bagian dari pengumpulan bukti untuk dibawa ke persidangan, ke pengadilan. Maka kontrol atas kepolisian harus diubah total di dalam penyidikan. Karena disitulah ruang kepolisian, para penyidik menyalahgunakan kewenangan. Kita masih ingat bagaimana peristiwa DWP. Itu kan dari lintas satuan tuh, dari level Polda, Polsek sampai Polres melakukan pemerasan tes urin kepada warga negara Malaysia. Bagaimana mungkin seperangkat alat semua bersekongkol untuk berbuat kejahatan, menjerat aparat di bawah gitu. Jadi penting pertama dipahami bahwa reformasi kepolisian adalah problem yang sangat lama, yang YLBHI dan masyarakat sipil mungkin dari zaman Bang Sugeng dulu di LBH juga sudah bersuara tentang reformasi kepolisian gitu. Tapi tadi saya mencatat kata Bang Sugeng, reformasi kepolisian dan juga Pak Refli Harun ya harus diiringi dengan perbaikan yang lain. Karena catatannya LBHI ini hati-hati nih kita nih. Sekarang kepolisian didorong reformasi, tetapi tentang militeristik ya pasca undang-undang TNI juga memasuki wilayah-wilayah yang membahayakan demokrasi. Sekarang ada upaya kembalinya militer dana sosial. Jadi bagi saya ini harus dipandang seiring. Kita mendorong reformasi kepolisian, tapi juga tentara militer harus dipantau. Karena banyak upaya-upaya membuat mereka fungsinya yang awalnya pertahanan menjadi masuk ke wilayah keamanan. Kan mereka tiba-tiba jagain demo, siber patrol urusan publik, ngurusin wilayah-wilayah yang sekarang bahkan jagain kejaksaan, jagain DPR, itu nggak benar juga gitu. Jadi pandangan kita adalah pandangan yang holistik ya, mendorong reformasi di semua lini, bukan hanya kepolisian. Nah di kepolisian memang kami mencatat ada 9 masalah yang harus diangkat. Pertama adalah sistem akuntabilitas dan pengawasan yang efektif independen. Tadi dibilang oleh
Bang Sugeng ya, kan nggak ada nih pengawasan yang independennya, nggak akuntabel. Pendidikannya bagaimana? Apakah ada kekerasan budayanya, literaristik, bagaimana adil gendernya, terus bagaimana tata kelolanya, apakah korupsi, apakah transparan, akuntabel, apakah kepegawaiannya Mbak, misalnya soal mutasi, promosi, kan banyak kejadian yang kemarin Sambo itu, setelah peristiwanya berlalu, tiba-tiba si pelakunya yang bagian dari tim tiba-tiba dapat promosi, gitu. Yang keempat, kelima, misalnya kewenangan yang begitu luas ya. Bagi saya sangat banyak kewenangan yang harusnya bukan di kepolisian dalam tata kelola keamanan. Misalnya pertanyaan besar, apakah benar urusan pemberian SIM dan SNK itu di situ gitu. Termasuk yang juga penting adalah bagaimana berhubungan dengan kasusnya Afan. Ini kan bukan cuma sekali Mbak. Kekerasan oleh aparat ini, kami tuh mendampingi di peristiwa May Day, peristiwa aksi 2016 itu aparat tuh brutal. Kita harus mengubah wacana dan juga bagaimana kepolisian ya menghadapi massa. Kemarin Pak Arianto Sutadi itu punya usul tuh cakep. Harusnya di lapangan tuh aparat tidak boleh lagi megang pentungan, tidak boleh lagi ada gas air mata, tidak boleh lagi ada water cannon. Harusnya adalah misalnya alat yang sekedar untuk meringankan saja. Seperti itu. Ini masalahnya sangat banyak Mbak, yang memang selama ini berkumpul dan harus menjadi alasan penting buat kita mereformasi. Banyak catatan-catatan yang mungkin harus dibenahi, baik secara struktural ataupun juga secara kultural dan juga berbagai hal yang lainnya. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Sugeng atas statement yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi dan juga disampaikan oleh Mas Isnur tadi. Bagaimana Pak Sugeng? Poin yang saya tangkap dari Mas Refli kan adalah bahwa polisi itu adalah tergantung kepada keputusan politik presiden, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi memang adalah instrumen kerja presiden, ya. Instrumen tersebut digunakan untuk mencapai tujuan daripada kerja presiden, ya. Jadi kalau presidennya memiliki visi, ya, visi demokratis, humanis, ya, polisi yang proaktif, responsif, ya, kemudian modern, saya pikir polisi akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau misalnya presiden ngegas soal polisi harus mendukung investasi misalnya, ya, ini kan pernah terjadi, ya, polisi harus mendukung investasi. IPW sudah pernah mengingatkan bahwa kalau seperti itu adalah directionnya, potensi pelanggaran HAM akan terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu rem pangkalang, wadah, sengketa pertanahan, sengketa agraria, ya. Itu kan cerita lama ya, bukan cerita lama. Nah, oleh karena itu menurut saya yang saya menanggapi dari Mas Refli, Presiden nih harus memberi guidance supaya dalam tim reformasi yang memang kalau itu jadi dibuat, menurut saya tidak urgent, ya. Bagaimana Presiden memberikan satu dukungan politik yang kuat supaya polisi itu adalah instrumen keamanan ketertiban yang demokratis dan humanis. Tapi begini, satu statement juga yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi, sebelum kita bicara soal reformasi secara holistik dalam tanda kutip, ya pintu masuknya, entry point-nya adalah ganti dulu Kapolri-nya. Jadi kalau kita melihat di sini sebetulnya reformasi Polri ingin mengganti Kapolri atau memang betul-betul ingin mereformasi Polri secara struktural dan juga katakanlah secara kultural tadi. Iya, gini ya. Tadi kan sudah saya garis bawah itu bahwa Polri adalah alat kerja dari presiden, ya. Kalau alat kerjanya ini masih dinilai sebagai alat yang masih bisa baik dipergunakan dan nyatanya seperti itu, ya. Salah satu contohnya ya kita lihat, ya, kan isu pergantian Kapolri ini udah lama nih, udah banyak nih, ya. Tapi ada dua entry point yang kemudian menjadikan bahwa Kapolri ini masih terus. Apa itu? Yaitu soal ketahanan pangan. Pak Presiden kan begitu concern soal ketahanan pangan dan juga untuk dapur gizi, ya. Ini kayaknya diapresiasi. Kemudian yang kedua, atas hal tersebut dalam politik anggaran kemarin di DPR kan APBNP yang diusulkan itu kan digolkan. Artinya presiden sebagai
pengguna daripada sebagai pimpinan dari Polri diapresiasi. Jadi kita kembalikan saja sama Presiden soal begitu ya, kalau soal pimpinan Polri menurut saya ya. Jadi kembalikan kepada Presiden dan biarkan publik yang menilai sebetulnya ini muatannya apa. Apakah memang betul untuk mereformasi Polri begitu? Atau ada tumpangan-tumpangan tuntutan. Siapa yang bisa menjawab soal ini, tumpangan-tumpangan tuntutan? Oke, kita skip dulu lah poin soal menjawab tuntutan-tuntutan, tumpangan-tumpangan tadi. Tapi begini, kalau reformasi ini Polri ini dilakukan, tadi kita juga sudah mendengar statement yang sempat saya sampaikan tadi pemirsa dalam layar handphone saya, bahwa pernyataan dari Menteri Yusril yang mengatakan bahwa Presiden akan menandatangani Kepres reformasi Polri. Ini kita melihat berarti Presiden sungguh-sungguh. Saya satu lagi ya. Bagaimana Pak? Yang harus dikedepankan sekarang ini yang tidak boleh dilewatkan, dan Presiden harus memberikan satu dukungan politik, pembentukan tim gabungan investigasi kerusuhan tersebut. Oke, baik. Ini kalau dilewatkan, reformasi Polri juga menjadi kurang bobotnya.